Jadi membantah Krina kalak karo entah gua pe tutur ta aku mergasi tepu pandai besi naman teran rumah regem, tapi nini bulang kusuka nalu teran. Jadi keluarga nande, keluarga Raja Urung Lima Senina Batu Karang bangun jambur tanduk. Jadi aku megogo momonateku sebab kalak karo lah kurang meriate ku akap ku sejarah. Jadi aku ndaharangku batak toba. Jadi masalah memelihara situs-situs budaya Batak Karo banyak ketinggalan, jauh sekali dibandingkan Batak Toba. Jadi masalahnya di mana? Ya di Karo sendiri. Kenapa tidak dikumpulkan tulisan, dibuat monumen-monumen, prasasti, tugu untuk marga-marga? Jadi adi bulang arah nande, ia keturunan Raja Urung Batu Karang. Jadi di cerita bulang ia jabatan nanai masa Belanda Krani. Nah, jadi di kuburna di ku Batu Karang kam anggoken bangun dihar tanah lapang Batu Karang. Jadi buat tulisan bas ianari, banyak data saya simpan mengenai sejarah Karo. Langadi aku perjuma-juma. Nah, tapi aku banyak belajar, walaupun tidak belajar secara formal. Data dan sejarah Karo, ya lumayanlah saya ketahui dari cerita kakek saya anggoken bangun itu. Jadi di nini bulangna Raja Gelgel gelarna mulai penaklukan Belanda tahun 1905 setelah kekalahan Bulang Garamata Kiras bangun, ia lana inggit jadi Raja Urung. Maka katakan ya Raja Gelgel li ngetrombo bangun fotokopi na li basaku bas keluarga kami Krina bangun piga lit adira bangun adi trombo si tepu li kusimpan sebab bulang eda ia dekah kang jadi Krani Raja Urung empat teran naman teran Raja Urung si tepu. Nah, jadilah banci si abaikan perdebatan mengenai Karo, Batak,
Karo bukan Batak, Batak bukan Karo. Orang-orang tua kita dulu tidak sembarangan itu, maka diizinkan membuat nama suatu denominasi gereja. Gereja Batak Karo Protestan. Ada dasarnya. Yaitu dari budaya Kebatakan. Rakut Sitelu. Jadi ya di lidnai tempat persembahan agama zaman Sidekah. Gelarna bata-bata. Entah pe adibas kayu iya, entah datas batang sanggar, katakan batar-batar. Jadi ya di isubusun iya berbentuk segi telu menunjukku dibatasi telu ya, dibata benua tepa, benua datas, dibata benua tengah, benua tepu. Jadi dibata benua teruh. Jadi kata-kata benua yang lagi ada kamu klik ngegelar kuta Baskaro guru benua. Jadi guru benua dia pemimpin spiritual. Jadi antara Rakut Sitelu adibas toba dalihan natolu tulusak kakudulan ni na pebas simalungun. Krintalit kaitan ada dasar kebudayaan, kepercayaan. Bahkan sebelum agama pemena, agama parmalim, bahkan lengape agama katakan Hindu. Jadi man kita kalak karo belajarlah kita, tukar informasi, tukar pendapat. Segi arah tulisan-tulisannya banci siban suatu penegasan tentang bagaimana marga-marga. Jadi kata karo yang dape bueng kita labus tah asal usulna. Setuhuna karoe semua pengikut raja pertama kerajaan Haru, Raja Karo sekali, Raja Karosada maksudnya. Itulah raja tertua pendiri kerajaan Haru. Jadi di ibu kotana pindah-pindah mulai dari Teluk Haru, Besitang, Pangkalan Susu, Pangkalan Beranan, zaman ku zaman suhku Binjai, Stabat, Tandem, Dilitua, sampai hancur tidak ada nama kerajaan Haru. Jadi ini ringkas saja. Nanti suatu waktu siapapun Anda yang ingin kita bertukar pikiran, konsultasi, mari saya siap supaya jangan salah paham tentang makna Batak dan Karo. Kita adalah Batak, kita juga Karo. Jadi konotasi pengertian Batak ini cenderung ke arah dasar kepercayaan kebudayaan. Jadi ada makna daripada Karo itu ke kerajaan, pengikut Raja Karo sekali. Jadi krina marga-marga Karo, terutama marga-marga dengan populasi yang agak menyebar, itu nama raja yang pernah berkuasa. Jadi makana lid marga-marga si iya lid bas gayo, lid kang bas Karo, lid ka bas Papak, lid kang marga bas Simalungun, lid bas Karo.
Li kami ya si berkerabat, entah ia berasimilasi. Nah, jadi contoh bagi kami, ku si Malungun, Lit ia katakan si Topu, ada ikatan, tapi ego tidak bisa kita naikkan siapa yang tua. Antara yang tinggal dari suatu tempat dan pergi, belum tentu dia yang mana yang lebih tua. Jadi kalau kita permasalahkan masalah Trombo, akurasi untuk ketepatan mana yang muda, mana yang tua, itu udah terlalu spekulatif. Jadi man kita kerina karo. Sementara saya mintalah sebelum jelas, atau nanti bisa saya jelaskan suatu waktu, apa makna Batak pada masyarakat Karo. Bukan berarti orang Karo semua keturunan Raja Batak dari Trombo, Raja Batak yang di Toba. Tetapi tidak bisa juga kita katakan suku Karo tidak ada berkaitan ke sana. Jadi ini kita harus sering menjagalah supaya jangan menjadi perpecahan karena ego. Kita harus luas berpikirlah. Jadi saya siap konsultasi, atau ada teman-teman ahli-ahli sejarah siapapun dia, sekalipun dia profesor, dokter, sekalipun dia nggak ada gelar, peladang, kita butuh semua pertukaran informasi atau penyimpan data. Jadi demikian dulu, nanti saya lanjutkan untuk postingan-postingan atau informasi selanjutnya sesuai kebutuhan. Jadi saya membuat video ini karena tergerak hati saya, ya, karena pertentangan. Ada yang WA saya dan dia berkata saya orang Karo. Jadi saya ajak bertutur. Dia katakan saya tidak tahu bahasa Karo. Baru saya tanyalah, kai mergandu, kai beberendu, kempu kai kam, kai binuangdu, kai solerandu, kai kempahandu niku, lana yang kana. Jadi akulah mungkin membagikan suatu informasi sembarangan. Ku ajak ketemuan layang git. Ulanai min katakan do Karo Batak. Ada dasarnya. Maka dibilang Karo itu Batak. Karena istilah dan kosakata Batak itu juga milik orang Karo sendiri. Ada maknanya dalam orang Karo. Janganlah dulu kita campur adukkan dengan dalam etnis Batak yang lain. Di kita Karo lah dulu. Ada maknanya. Jadi kalau seandainya saya umpamakan, ya, ada misalnya cincin, ada matanya, sama-sama berharga, karena itu suatu perpaduan, ya, suatu boleh dibilang seperti koalisi. Jadi kalau kita lemparkan salah satu dari atau mata cincin itu atau cincinnya itu, yang rugi itu siapa? Karena itu kan milik kita. Nah, jadi demikian dulu, nanti kita lanjut. Saya siap ya, tak ada pun seminar atau pertemuan untuk dibicarakan, ada pun beberapa data sama saya, bisa ya saya sajikan untuk kita semua orang Karo, apalagi yang muda-muda yang kuliah sejarah, ya,
saya siap membantu sebatas yang ada pada saya. Terima kasih. Bujur, mejuah-juah.